Salam dan selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya pada hari ini 23 hari bulan 4 2022, Sabtu dalam Optif Paskah hari ke-6. Dan bahan renungan kita pada hari ini adalah Injil Markus bab 16 ayat 9 hingga 15. Marilah kita dengarkan bersama. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencalah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, kita telah sama-sama menerima warta Paskah dengan meriah dan ianya masih segar dalam diri dan iman kita bersama. Dan hari ini kita telah masuk ke dalam hari ke-6 Optif Paskah ini, dan tentu saja sepanjang Optif Paskah ini Tuhan melalui gerejanya mau kita mewatakannya, terutama sekali di dalam pembacaan hari ini yang kita dengar, yang di dalam akhir pewartaan Injil yang kita dengar sebentar tadi, Tuhan Yesus mengutus kepada para muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bukankah pengutusan Tuhan Yesus ini juga merupakan pengutusan kepada kita sebagai putra dan putri Bapa yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saudara dan saudari yang terkasih, bukan saja perutusan Tuhan Yesus kepada para muridnya supaya memberitakan Injil kepada segala makhluk, yang juga merupakan perutusan bagi setiap kita. Namun ada 2 perkara yang penting yang perlu kita renungkan dalam pembacaan yang kita dengar sebentar tadi, di mana sebagai putra-putri Bapa dan sebagai rasul di zaman now atau di zaman sekarang ini, ada 2 perkara yang perlu kita renungkan. Yang pertama, siapakah Maria Magdalena itu? Dan yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Saudara dan saudari yang terkasih, Maria Magdalena ini merupakan seorang pelacur dan
ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus telah mengusir 7 setan. Dan bukan itu saja, Maria Magdalena terus mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita juga pernah mendengar bahwa Maria Magdalena ini menyuci kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang begitu mahal dan mengusupnya dengan rambutnya sendiri. Namun di dalam hal ini, perkara pertama ini, bukan saja panggilan Magdalena yang perlu menarik perhatian bagi setiap kita, tetapi pertaubatannya dan ia 100% menjadi pengikut Tuhan Yesus. Maka dengan itu Tuhan Yesus telah memilih orang yang berdosa ini yang telah bertaubat dan mengikuti Yesus menjadi orang yang pertama menerima warta kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena tidak berhenti begitu saja, tetapi dia juga mewartakan warta kebangkitan Tuhan Yesus, terutama sekali kepada rekan-rekannya, yaitu para rasul Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, perihal kehidupan Maria Magdalena ini yang perlu kita sarapkan di dalam keimanan percaya kita. Perkara yang kedua yang kita perlu renungkan di dalam petikan pada hari ini ialah Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam rupa yang lain. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus sebenarnya hadir pada setiap kita yang bukan saja serupa tetapi berbeza rupa. Inilah pembacaan ataupun inilah perkara kedua yang kita perlu renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi di dalam pewartaan kita di mana pada masa Paskah ini atau optif Paskah ini. Kita pernah mendengar di dalam pembacaan kitab suci di mana Yesus mengatakan, "Kamu tidak memberi saya makan ketika saya lapar. Kamu tidak pernah memberi saya minum ketika saya haus. Kamu tidak pernah mengunjungi saya ketika saya dalam penjara. Kamu tidak pernah memberi saya pakaian ketika saya telanjang. Kamu tidak melihat saya atau menghargai saya ketika saya sebagai orang asing." Saudara dan saudari yang terkasih, perkataan ini ataupun bacaan kitab suci di dalam apa yang kita sebut sebentar tadi tentu saja masih jelas pada setiap pikiran kita. Namun dari sudut pelekuan kita amat jauh sekali. Saudara dan saudari yang terkasih, lihat saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahli politik memainkan peranan, memberikan kebencian, menanamkan kebencian antara satu sama lain, memberikan kebencian antara satu kaum dengan kaum yang lain. Malahan mereka mahu supaya kita menanamkan semangat benci kepada orang asing, kepada para pendatang. Apakah kita ingat kata-kata Yesus, "Kamu tidak melihat saya atau menghargai saya
ketika saya menjadi orang asing. Dan jauh dari situ, kita juga tidak pernah menghargai orang-orang seperti pengamis dan sebagainya. Tidak jauh kita pergi, hanya kita lihat di Pakan Membakut. Mungkin kita merasa jijik bagi orang-orang yang kita anggap tidak selayaknya hidup sebagai masyarakat, seperti penagih isap gam yang kita lihat selalu dipakan, selalu minta duit dan sebagainya. Dari jauh lagi kita lihat, kita menghindar. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Bukankah Yesus hadir pada setiap kita makhluk ciptaannya? Hari ini pembacaan ini bagi saya menyentuh hati saya, di mana kita perlu menghargai setiap makhluk, dan bukan itu saja. Di dalam perutusan Yesus di akhir pembacaan ini kita dengar, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan saja kepada manusia, tetapi segala makhluk yang Tuhan ciptakan. Ada orang juga yang suka menyiksa binatang dan sebagainya. Bukankah Tuhan Yesus mau supaya kita mengasihi semua makhluk ciptaannya? Saudara dan saudari yang terkasih, semoga dengan pewartaan Paskah yang kita terima, sehinggalah di dalam masa Paskah Optif yang ke-6 ini, kita masih kekal mau menyintai Yesus dan mau berusaha untuk mencari jalan sebagaimana kasih Yesus yang Ia telah tunjukkan kepada setiap kita melalui renungan Paskah, di mana Yesus bukan saja dia merendahkan diri, mau membasuh kaki para muridnya, tetapi dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai orang yang telah diangkat oleh Tuhan sebagai putra dan putrinya, selayaknya lah dalam sepanjang kehidupan kita ini, kita mau berusaha memperbaikkan diri kita, mau mengasihi siapapun juga, terutama sesama kita manusia. Tidak kira sama ada dia satu gereja dengan kita, seiman dengan kita, namun kasih itu harus diteruskan dan diwartakan, sebab itulah kemauan dan kehendak Tuhan, supaya kita rendah diri, mau mengasihi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.